Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak sekalian, bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Kita masih di bab 7, pertemuan kedua, berbicara tentang Rasul kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembagian kali ini kita yang pertama mengkaji tentang sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama adalah disebut dengan istilah al-kizib. Artinya Rasul mustahil bohong atau berdusta. Artinya semua perkataan, perbuatan Rasul tidak akan pernah ada kata bohong, dan seperbuatannya tidak akan ada kata perbuatan dusta. Hal ini anak-anak sekalian bisa lihat dalam surah An-Najm ayat ke-24, yang intinya adalah menjelaskan semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasul tidak ada kekeliruan dan kebohongan di sana. Kemudian yang kedua, sifat mustahil itu adalah al-khianah. Artinya Rasul mustahil khianat. Semua yang diamanatkan kepada Nabi dan Rasul pasti dilaksanakannya dan disampaikannya kalau memang itu perintah untuk menyampaikan. Lalu yang ketiga adalah disebut dengan al-kitman. Artinya mustahil Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Artinya setiap firman, ayat, ataupun yang disampaikan Jibril atas perintah Allah kepada Nabi dan Rasul senantiasa dan pasti ia sampaikan kepada umatnya. Kemudian yang keempat disebut dengan al-baladah. Artinya adalah mustahil bodoh atau tolol. Artinya meskipun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pandai membaca dan menulis, tetapi secara pemikiran apa yang disampaikannya, apa yang dipesankannya itu adalah sesuatu yang sangat brilian. Artinya Rasul itu pintar dan cerdas. Kemudian anak sekalian, kita masuk ke sifat jaiz atau sifat-sifat yang artinya sesuatu yang melekat pada Nabi dan Rasul. Yang pertama disebut dengan istilah ismatur rasul. Artinya bahwa Rasul itu adalah orang yang maksum. Maksum ini artinya adalah orang yang terhindar dari dosa. Baik itu dosa lisan, dosa perbuatan, ataupun dosa ketetapan hati. Kemudian yang kedua disebut dengan iltizamur rasul. Artinya adalah orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Artinya berupa hukum misalnya, komitmennya sangat kuat. Berupa ketetapan misalnya, ketetapannya sangat melekat. Ucapan misalnya, ucapannya sangat tidak pelin-pelan, tidak berubah-ubah. Sekali itu merupakan ucapan ketetapan hukum, maka itu akan tetap menjadi ketetapan hukum. Selanjutnya anak sekalian, tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa saja tugas-tugasnya? Yang pertama adalah menyampaikan risalah. Kebenaran disampaikan kepada Nabi, lalu Nabi menyampaikan kepada sahabat sampai kepada kita hari ini umatnya. Kemudian yang kedua adalah mengajak kepada tauhid. Artinya Nabi tadi mengajarkan kepada kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang ketiga adalah tugas Rasul itu memberi kabar gembira, menyampaikan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan yang baik, maka Allah akan berikan ganjaran yang ini kebaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang melakukan keburukan, maka Allah berikan kepada mereka ganjaran, yakni siksa api neraka, disampaikan oleh Rasul. Lalu yang keempat adalah menunjukkan jalan yang lurus. Ini yang disebut dengan istilah ihdinas siratal mustaqim. Rasul menyampaikan jalan yang lurus, mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, mana jalan menuju surga, mana jalan yang menjatuhkan seseorang ke dalam neraka. Kemudian yang kelima tugasnya adalah membersihkan jiwa manusia. Artinya Rasul menyampaikan perkara-perkara yang baik, yang bisa menjadikan manusia lebih baik, ya, baik dalam kehidupan di dunianya, ya, dan begitu juga nanti alam akhiratnya. Kemudian yang keenam adalah tugas Rasul itu sebagai hujjah bagi manusia, artinya landasan. Rasul menyampaikan landasan hukum, Rasul menyampaikan alasan, Rasul menyampaikan komitmen dan lain-lain, sehingga manusia terjamin kebahagiaannya dunia dan akhirat bagi mereka-mereka yang menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Tapi bagi mereka yang sebaliknya, meninggalkan perintah, menjalankan larangan atau melakukan larangan, maka bagi mereka tentu sudah disiapkan oleh Allah siksa baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Oke, anak-anak sekalian. Kemudian yang terakhir adalah apa sih hikmah beriman kepada malaikat, kepada Rasul? Yang pertama adalah dengan beriman kepada Rasul maka semakin sempurnalah iman kita. Artinya kita semakin yakin. Lalu yang kedua, terdorong untuk menjadi contoh tauladan karena Rasul sudah jadikan contoh. Lalu yang ketiga, terdorong untuk berperilaku sosial yang baik karena Rasul senantiasa menjaga hubungan silaturahim antar manusia. Dan yang keempat adalah memiliki teladan dalam hidupnya. Oke, anak-anak sekalian, barangkali ini saja pembahasan kita pada pertemuan kedua bab ke-7 ini. Mudah-mudahan ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Dan ingat satu hal, jangan lupa sholat. Sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Semoga bertemu pada pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.